Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam berbuahkan sebuah kebaikan. Tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kembali perkuliahan kita filsafat Islam dan tasawuf, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Yai Mim selaku pengampu dari mata kuliah ini. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran yang baru lagi, yaitu membahas tentang teori konstruksi dari Peter Berger, yang pada hari ini akan dibahas oleh Yai Mim. Kepada Yai kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Saudara-saudaraku, para mahasiswaku, anak-anakku, saudara-saudaraku kan meh sebaya ya. Anak-anakku kan kalian murid saya. Jadi alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama saya Yai Mim untuk mata kuliah filsafat Islam dan tasawuf. Ya. Kemarin kita membahasnya kan dibalik. Tasawuf dulu ya toh. Filsafat dulu, filsafat Islam, baru kita bicara filsafat. Jadi dari buah, batang, lalu kita akan menuju pada namanya apa? Akar. Jadi sebenarnya yang tepat itu akar pertama. Akarnya itu filsafat, gitu. Batangnya filsafat Islam. Daun dan anunya adalah tasawuf. Ya. Tapi kemarin kita balik. Ya, daun, buah itu tasawuf sudah kita sampaikan beberapa kali pertemuan yang lalu, termasuk juga filsafat Islam. Batangnya, lalu kita akan membahas akarnya sekarang, yaitu filsafat. Dan bahkan filsafat sebagai akar pembahasan kita pun kita sudah sedikit perkenalkan ya pertemuan yang lalu itu tentang objektivismus dan subjektivismus. Objektivismusnya Max Weber dan objektivismusnya Emile Durkheim ya, Emile Durkheim, dan subjektivismusnya Max Weber, di mana keduanya ini melahirkan satu teori yang berbeda ya. Objektivismus melahirkan teori hedonistik ya, lalu subjektivismus melahirkan teori materialistik dan lain sebagainya. Baik, dari dua gabungan teori ini, yaitu objektivismus sebagai akar ontologis dan subjektivismus sebagai akar epistemologis, ya, lahirlah satu pandangan teori baru yang dikonstruk oleh seorang sosiolog interpretatif namanya Peter Berger. Dia seorang filosof tapi juga menekuni sosiologi. Maka nanti sebenarnya filsafat barat itu lebih banyak pada sosiologi. Berbeda dengan Islam, kalau Islam itu lebih banyak kepada tasawuf ya. Ketika filsafat itu bersentuhan dengan Islam, maka lebih mengacu kepada tasawuf dan thariqah. Nah, tapi filsafat barat itu lebih banyak dilahirkan oleh para sosiolog. Kemudian semacam Brian Fay misalnya, Anda nanti kalau membaca bukunya Brian Fay, Filsafat Sosial, The Philosophy of Social ada sosio dan bahkan juga sosiolinguistik dan lain sebagainya. Nah, linguistik kan termasuk bagian daripada sosial ya, alat-alat untuk berinteraksi. Ya. Baiklah, ini kita lanjut aja ya. Jadi dari dua teori objektivismusnya Emile Durkheim dan subjektivismusnya tengah situ, tengah sana, masuk ke karpet.
Kemudian subjektivismenya Max Weber, sebenarnya kalau diketemukan dengan Islam itu ontologis itu bertemu dengan Islam, al-a'mal az-zawahir. Lalu subjektivismus epistemologi itu berjumpa dengan iman, yaitu al-a'mal al-bawatin. Jadi Islam itu disebut dengan syariah. Lalu itu kebenaran isinya, yaitu ontologis, objektif. Kebenaran itu objektif. Lepas saja. Ya. Nah, kemudian ketika epistemologis itu al-a'mal al-bawatin, namanya iman. Nah, aksiologis itu lebih kepada ihsan. Ya, syariah, thariqah, hakikat melahirkan ma'rifah dan iqan. Ya, Islam, iman, ihsan, iqan, dan seterusnya, dan seterusnya. Baiklah, saya akan masuk pada teori konstruksi yang dikedepankan atau dikonstruk, dibangun oleh seorang sosiolog interpretatif dari Jerman bernama Peter Berger. Dalam teori objektif, ya, objektivismus, kan kebenaran, kebaikan itu bersifat objektif. Orang mau mengatakan apapun, subjek sebanyak apapun, perkataan orang itu tidak akan merubah objek, kan begitu kan? Ya, seseorang dikatakan cantik, dikatakan jelek, dikatakan kurang cantik, dikatakan cukup cantik, lebih cantik, dan lain sebagainya, itu perkataan apapun itu tidak merubah keadaan objek. Objek tetap objektif. Ya. Mas siapa namanya? Fadil. Mas Fadil ya. Mas Fadil dikatakan ini kulitnya putih kan? Putih apa enggak toh? Ada yang mengatakan enggak putih, ada yang mengatakan kuning ya. Ada yang perkataanmu kuning terhadap Mas Fadil, perkataanmu putih terhadap Mas Fadil itu enggak merubah Mas Fadil. Ya gini ini adanya. Ya apa? Ya begini ini. Putih rada hijau. Ya begini ini. Oh itu enggak putih kok itu. Kuning langsat. Ya begini ini itu loh. Ya itulah objektif. Nah, sedangkan subjektif beda lagi. Nah, subjektivismus itu ya subjek. Ya bergantung subjek. Dan subjek itu masih dibagi menjadi sub-subjek. Mas Balde ditanyakan tentang siapa namamu, Mbak? Hah? Ini? Yunana. Yunana itu cantik nggak? Cantik ya. Yunana cantik. Menurut sampean cantik nggak? Cantik mana dengan Bella Sapira? Sama-sama cantik. Sama-sama cantik. Oh, kenapa bilang begitu? Ya karena ada Nana. Coba nggak ada Nana, dia akan mengatakan ya cantikan Bella Sapira. Ya enggak? Itulah yang dimaksud dengan subjek itu masih ada sub-sub. Ya, seorang kiai ditanya tentang gambar misalnya, tentang gambar perempuan cantik, kulitnya putih, ya, telanjang bulat. Tanya misalnya, gimana Yai ini? Nah, wah maksiat itu. Nah, pertanyaannya karena banyak orang itu di publik. Coba tanya sendiri, Yai gimana? Masih ada yang lain nggak? Nah, artinya apa? Subjek itu masih ada sub-subjek, dan sub-subjek masih dibagi-bagi lagi sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya apa? Terjadi paradoksal antara objektivismus dengan subjektivismus. Tapi intinya semua rasional itu loh. Intinya semua rasional, komprehensif, mendalam, itulah filsafat. Ya. Baik, dari dua kutub teori ini, lalu lahirnya namanya konstruksi. Bahwa simpulan sesuatu itu tidak bergantung objek, tidak pula bergantung subjek ansih, tapi terjadi dialektika dinamis. Dialektika dinamis antara subjek dengan objek. Dan di situ terjadi namanya proses eksternalisasi subjek terhadap objek dan proses internalisasi objek terhadap objek secara dinamis pula, maka lahirlah namanya simpulan yang bersifat konstruksi. Dan konstruksi itu pun juga dinamis. Jadi ini ya Nah, istilahnya itu parameternya konstruksi itu adalah
pertama adalah konstruksi. Kebenaran, kebaikan, simpulan itu bersifat konstruktif. Konstruksi itu terjadi adanya dialektika subjek dengan objek, objek dengan subjek, jadi terjadi dialektika secara dinamis. Yang ketiga, terjadi namanya proses eksternalisasi subjek terhadap objek dan proses internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Apa itu eksternalisasi subjek terhadap objek dan apa itu pula proses internalisasi objek terhadap subjek? Nanti dibaca aja bukunya itu, Pak Peter Berger dalam bukunya The Secret of Canopy. Nanti dibaca. Sudah diterjemahkan oleh almarhum Cak Nur Khalis Masjid dengan terjemah namanya apa? Langit Suci. Ya, Langit Suci. Tapi baca buku itu sulit. Baca itu bukan sulit, bulat. Ya enggak sih. Maka saya baca buku filsafat itu dulu enggak paham. Paham saya itu justru enggak baca itu loh, tak buang. Lalu saya iktikaf. Iktikafnya bukan di masjid. Kalau di masjid enggak ketemu ya. Iktikafnya itu di WC. Ya. Dia mah berdiam diri itu. Mudah belajar itu berdiam diri mikir. Alah ngono ternyata lah. Nah, kenapa? Artinya keadaan refresh diri kita, jiwa kita itu memungkinkan untuk datangnya satu ilmu. Karena ilmu sifatnya cahaya kan. Kalau kita tulus ikhlas, sofa diri, orang itu kalau terbebani ngengek nggak bisa ya? Ya nggak? Buang air itu kalau sedih sambil nangis itu nggak bisa metu, ya nggak? Tapi kalau nyuantai moro enak. Moro gelengger ayam ya. Sebenarnya enak mana sih makan dengan buang air besar itu? Enak mana? Nah. Nah, makanya orang tidak bisa ngengek lebih sakit daripada tidak bisa makan. Ya kalau nggak bisa makan masih bisa minum, tapi nggak bisa buang air baik kecil maupun besar itu lebih tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Sudah berapa menit mah? Berapa? 12 menit. Ini kuliahnya 15 menit kali 2. Ya. Nanti setelah ini moderatornya ganti. 15 menit kali 2. Jadi, teori konstruksi itu mengandaikan bahwa simpulan sesuatu itu bersifat konstruktif. Apa itu konstruktif itu? Dibangun atas dasar objektivismus dan subjektivismus. Bahwa kebenaran sesuatu, nilai sesuatu itu tidak objektif murni, tidak subjektif murni, tapi terjadi dialektika subjek dengan objek, objek dengan subjek secara dinamis. Jadi ada kata kunci namanya dialektika subjek dengan objek, objek dengan subjek secara dinamis. Dinamis itu dia ganti terus menerus. Yang pertama, rumusnya. Yang kedua, terjadi proses namanya eksternalisasi subjek terhadap objek. Dan proses internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Lahirlah simpulan yang disebut dengan konstruktif. Nah, konstruktif ini juga dinamis. Sekarang bersimpulan kayak begini, besok berubah. Sebenarnya apa? Sebenarnya konstruksi yang dibangun oleh Pak Peter Berger ini ketika sudah seseorang itu mengkonstruk, kembali lagi kepada subjektivismus. Ya enggak? Kembali lagi kepada subjektivismus. Artinya apa? Bahwa manusia itu materialistik. Inti, inilah ada kebenarannya dengan teori Hegel. Bahwa manusia itu perut. Kalau Sigmund Freud kan bawah perut. Yang menggerakkan kita itu karena adanya libido, seks. Ya enggak? Itu Sigmund Freud. Tapi kalau siapa itu satunya? Kalau Karl Marx lain lagi ya. Karena perut, materi kan. Jadi kita ini banting tulang, peras keringat, berebut harta dan lain sebagainya hanya ingin memenuhi perut. Alias nafsu. Tapi kalau Pak Sigmund lain lagi. Ya karena ingin nikmat. Karena perut itu enggak membawa nikmat. Kenikmatan perut hanya materialistik, ya, berhenti di materi. Tapi kalau
kenikmatan di bawah perut itu lebih pada rasa. Enak diwar karo habis ngono. Nah, yang ini subjektif lagi. Bagi orang yang masih hot ya, nah, maka subjektif lagi ya enggak. Bagi manten anyar enggak perlu. Tapi perempuan beda. Jadi laki perempuan subjek-subjek kan kembali pada subjektivisme. Perempuan itu lebih enak dikasih materi daripada gituan. Walaupun gituan juga seneng gitu. Apa begitu ya Kak? Ya, yang sudah nikah siapa? Belum ada. Kalau kita kasih tahu. Artinya apa? Kamu nggak bisa mengandalkan libido seksmu menghadapi wanita. Tapi juga nggak bisa mengandalkan materialistikmu. Kamu sugih duit tapi loyo, mati kamu. Nggak ada harganya. Kamu kuat, strong di atas ranjang tapi kere, dibuang kamu. Ya enggak? Perempuan, betul enggak? Kamu mau digitukan aja nggak dikasih uang? Nggak mau, skincare itu mahal itu loh. Kenapa? Karena tampilnya perempuan dengan suami dan perempuan itu ada kebutuhan yang bersifat libid dan materi secara bersama-sama. Apa itu? Loh, wanita itu kalau di rumah nggak mau tampil baik, justru malah telanjang bulat, ya enggak? Loh, iya. Tapi kalau di luar jangan disamakan dengan kamu kan cukup dengan saya pakai androk saja loh. Kalau di luar dia ingin tampil materialistik. Perempuan di luar itu ingin eksis materialistiknya, tapi di rumah ingin eksis hedonistiknya, yaitu libido seksualnya. Makanya istilahnya itu kalau di dalam rumah itu menjadi WTS, kalau di luar rumah itu menjadi pemagar suami. Ini udah 15 menit ya? Baik, nanti akan saya tarik ke situ. Kita berhenti dulu, kita break. Saya kembalikan kepada moderator Mas Fadil untuk ini tentang perkenalan awal tentang konstruksi. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Fadil dan di syuting muter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yaini yang telah menjelaskan panjang lebar terkait tentang teori konstruktivisme, yang mana dapat kita simpulkan bahwa simpulan sesuatu itu tidak bergantung pada objek dan subjek, melainkan tergantung pada konstruktivismenya, yang mana itu semua disebabkan oleh terjadinya dialektika antara objek dan subjek maupun subjek ataupun terhadap objek. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Peserta kuliahnya hadir. Yang tolong sebut satu persatu namanya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini, telah bersedia hadir dan menemani kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mas Nur Miswari. Iya, Mas Nur. Nama saya Nur Miswari. Ya. Nama saya Ibrahim Maulana. Siapa? Ibrahim Maulana. Ya, oke. Nama saya Aulia Fariza. Nama saya Inara Novia. Nama saya Akmal Fikri Maulidi. Saya Ahmad Rashid Santosa. Saya Rizky Maria Ahmad. Saya Muhammad Fajar Sudik. Denny Andrianto. Daniel. Denny, Mas Denny. Lalu? Saya Muhammad Ali Maki. Saya Muhammad Hamdani. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala kesalahan. Kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.